Halo, semangat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara berkomunikasi secara efektif kepada semua orang. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas terkait apa pengertian atau apakah definisi dari komunikasi efektif. Nah, untuk yang saat ini saya akan sampaikan terkait bagaimana cara teman-teman bisa berkomunikasi efektif kepada orang lain. Baik orang yang sudah Anda kenal, ataupun orang yang baru saja Anda bertemu. Nah, itu penting ya. Komunikasi efektif tidak hanya kepada orang yang Anda kenal saja, tapi kepada orang lain yang sebelumnya Anda belum pernah bertemu atau belum pernah kenal sebelumnya. Kemudian selanjutnya, berkomunikasi efektif diartikan ketika si komunikator dan juga komunikan sama-sama mengenai memahami atau memahami ataupun mengetahui terkait pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, semisal saya ingin mengajak ngobrol orang yang sebelumnya belum saya kenal, saya ingin menyampaikan terkait atau saya ingin menjelaskan terkait produk yang ingin saya jual, katakanlah. Nah, saya sampaikan nih, produk yang saya jual tuh ini, kemudian ada kelebihannya ini, kemudian hubungannya dengan kebutuhan si calon klien atau orang yang tadi saya ajak bicara tuh apa, ini. Kemudian harganya dapat bersaing atau harganya terhitung cukup terjangkau apabila kita bandingkan dengan produk-produk dari merek atau brand yang lain. Kemudian oleh karena itu dalam bahasa komunikasi atau bahasa Inggris ya menyebutnya itu communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi saling memahami terkait apa pesan, apa hal yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Komunikasi dua arah berjalan secara efektif, baik verbal, baik non-verbal, seperti itu. Kemudian saya mengutip dari pendapat seorang ahli, menurut Stewart Alcops dan Sylvia Moss, yaitu komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan serta mempengaruhi serta meningkatkan hubungan sosial yang baik. Anda saat melakukan komunikasi kepada orang itu harus secara efektif, harus bisa membuat dua belah pihak, Anda dan orang yang Anda ajak bicara itu senang dengan apa yang Anda sampaikan, antusias dengan apa yang Anda jelaskan. Terkhusus semisal produk, jasa, ataupun Anda ajak bicara orang lain tersebut terkait hal apapun itu. Anda menjelaskan diri Anda memperkenalkan diri Anda, harus secara efektif. Sesimpel hal apapun yang ingin Anda sampaikan harus secara efektif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, komunikasi efektif, komunikasi dua arah wajib bisa membuat orang atau dua belah pihak ini antusias atau bahagia, senang untuk saling berkomunikasi. Kemudian agar komunikasi bisa berlangsung efektif antara kedua belah pihak, ya, faktor yang mempengaruhi tersebut ada ataupun terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keefektifan komunikasi antara Anda dan orang yang Anda ajak bicara atau kedua belah pihak. Kemudian menurut Scott M. Kultip dan Allen menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi keefektifan komunikasi Anda dengan orang yang Anda ajak bicara. Dengan kata lain, bagaimana atau apa saja faktor yang mempengaruhi terkait keefektifan komunikasi antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa, yang pertama yaitu credibility, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita berbicara kredibilitas. Ya, kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar atau dapat goal tertuju
dengan baik. Contoh semisal saya ingin mengajak orang yang sebelumnya belum saya kenal atau sebelumnya saya belum pernah bertemu. Saya ingin menjelaskan, saya punya brand ini, saya punya produk ini. Kemudian saya jelaskan fitur-fitur yang ada pada produk saya. Manfaat dari produk saya itu apa saja. Setelah itu, saya sampaikan kira-kira kebutuhan dari si klien itu apa saja. Katakanlah kebutuhan terkait produk handphone. Kita berbicara handphone. Oh, si klien ini ternyata pengen yang ada kameranya, pengen yang bisa play lagu dan lain sebagainya. Dan Anda bisa menyasar ke produk Anda. Oh, produk saya kameranya bagus, megapikselnya gede, kemudian fasilitas lainnya pun juga bisa untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Anda sampaikan secara jelas dan runtut, yang dimana Anda merupakan seorang yang expert pada produk tersebut. Misalnya, selain itu ya, contohnya yaitu kualifikasi atau tingkat pemahaman seseorang terkait suatu produk. Anda sebelum menjelaskan produknya harus tahu dulu produk apa yang ingin Anda jual, produk apa yang ingin Anda sampaikan kepada si calon orang yang ingin Anda ajak bicara atau klien Anda. Kemudian setelah kredibilitas, yang kedua adalah konteks. Kita berbicara konteks yaitu terkait kondisi yang mendukung keberlangsungan komunikasi. Komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi faktor yang mempengaruhi. Apa yang ingin Anda sampaikan harus ada konteksnya. Oh, terkait brand ini, berarti konteksnya brand ini harus menyasar pada brand ini. Anda sampaikan dengan jelas dan runtut, urut, runtut, dan tepat. Fitur, harga, dan lain sebagainya. Ataupun Anda punya produk lain selain HP atau selain handphone, Anda bisa menjelaskan lebih singkat dan tepat ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, hanya Anda perlu memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh si klien ini terkait produk yang ingin Anda jual. Tidak hanya produk, Anda juga bisa menjual jasa. Kemudian setelah itu, setelah kredibilitas, setelah konteks, ada konten. Konten itu bahan yang Anda bicarakan kepada si kliennya. Sebelum Anda ajak bicara orang lain atau klien, Anda harus menyiapkan dulu bahan apa yang ingin Anda sampaikan. Kira-kira kalau si klien ini bertanya ini, saya bisa jawab atau enggak? Anda wajib siapkan ini, karena ini juga mempengaruhi kepercayaan dari si klien atau dari orang yang Anda ajak bicara ini kepada produk Anda. Karena penjelasan yang singkat, cepat, dan tepat itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri dari si calon klien tersebut. Apakah saya mau beli produk Anda atau tidak? Kok Anda menjelaskannya ragu-ragu? Nah, itu perlu Anda siapkan. Setelah konten ada clarity atau pesan yang jelas. Seperti yang tadi, sebelumnya saya sampaikan, pesan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang macam-macam. Dalam artian Anda menyampaikan harus sesuai dengan fakta yang ada. Kita berbicara produk ya, manfaat, kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan klien atau tidak, kemudian harganya berapa, dan lain sebagainya. Apakah Anda bisa memberikan garansi, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan fakta yang ingin Anda sampaikan. Setelah itu ada continuity atau keberlanjutan ya, atau konsistensi, yang dimana pesan yang disampaikan perlu berkesinambungan. Setelah itu, yang selanjutnya ada kapabilitas audiens serta channel of distribution, yang pada intinya teman-teman harus bisa menyampaikan pesan yang Anda sampaikan dengan jelas kepada audiens, baik satu orang saja atau perkumpulan orang. Kemudian channel of distribution, yaitu cara komunikasi menggunakan media. Teman-teman, karena ini sudah sophisticated atau sudah canggih, teman-teman wajib bisa menguasai media. Mempresentasikan, tidak hanya menyampaikan saja, Anda bisa menyampaikan dengan media juga. Jadi, yang perlu saya sampaikan itu tadi terkait cara berkomunikasi efektif. Terdapat 7 cara yang teman-teman bisa tiru atau teman-teman bisa praktekkan. Oke, semangat pagi teman-teman. Semangat semuanya.